Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersama anak-anak-Mu tunduk di hadapan-Mu, meminta pertolongan, di mana di pada hari ini kembali kami akan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi suluh langkah kami untuk melanjutkan kehidupan kami yang Tuhan masih berikan. Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah kepada kami, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ayat firman Tuhan terambil dalam kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, banyak orang yang berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Hal ini memang baik, sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Efesus mengatakan, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun, kita dapat berdiri teguh dan tidak akan mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat menghadapi sebuah masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman Tuhan, supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi lemah dan goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini, agar kita tetap kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Saat merasa bimbang, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, agar iman kita dapat kembali dikuatkan. Kemudian selanjutnya, warnailah hidup kita dengan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat. Saat Tuhan Yesus akan disalibkan, Tuhan berdoa kepada Bapa, supaya diberikan kekuatan menghadapi semuanya. Begitu pula saat kita menghadapi situasi yang buruk, marilah kita berdoa agar kita menjadi kuat. Juga saat kita memuji Tuhan,
Tuhan akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Jangan bimbang, percayalah Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi kita. Amin.